Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Leli sebagai pengampu mata kuliah psikologi, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Rizal Mazuda Syahada, pemateri kedua, dan teman saya Nadia Rahmatika, pemateri 1, dan teman saya Afrialita Siti Al-Mukaromah, dan teman saya Muhammad Aziz Afandi. Kita akan membahas mengenai pengertian dari stereotip, prasangka, dan juga diskriminasi. Nah, apa sih yang dimaksud stereotip itu? Jadi, stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang, golongan lain yang bercorak negatif maupun positif. Stereotip didefinisikan sebagai penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip juga didefinisikan sebagai gambaran umum atau konsep yang tidak akurat tentang sekelompok orang atau hal. Jadi, stereotip adalah belief atau keyakinan kita terkait dengan sekelompok orang, baik itu positif atau negatif. Misalnya, kita mempersepsikan bahwa orang Tionghoa itu mereka adalah orang yang rajin, pekerja keras. Nah, itu bisa dikatakan sebagai stereotip. Tapi kalau stereotipnya itu negatif, misalnya orang Tionghoa itu orangnya arogan, pelit, maka stereotip negatif ini dapat disebut dengan prasangka. Nah, apa sih prasangka itu? Jadi, prasangka berasal dari kata pra yang berarti sebelum dan sangka yang berarti dugaan. Prasangka merupakan anggapan dan pendapat yang kurang menyenangkan atau penilaian negatif yang tidak rasional yang ditujukan pada suatu individu atau kelompok tertentu sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidiki objek-objek prasangka tersebut. Jadi, prasangka itu adalah aspek kognitif dari stereotip karena masih dalam pikirannya. Yang ketiga yaitu diskriminasi. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Dalam pengertian lain, diskriminasi dapat diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur, atau karakteristik lainnya. Jadi, diskriminasi ini merupakan bentuk formatif atau psikomotor dari stereotip dan prasangka yang negatif tersebut. Contoh dari stereotip, prasangka, dan juga diskriminasi terhadap wanita. Stereotipnya bahwa wanita seringkali dipandang bahwa mereka lebih emosional, kurang kompeten di bidang teknis atau kepemimpinan, dan lebih cocok untuk peran tradisional seperti mengurus rumah tangga dan juga anak-anak. Kemudian dari stereotip yang negatif tersebut menghasilkan prasangka di mana wanita kurang mampu untuk menduduki posisi tertentu atau bahwa keputusan mereka cenderung dipengaruhi oleh emosional daripada logika, dan wanita seharusnya di rumah mengurus pekerjaan rumah dan juga mengurus anak-anak. Selanjutnya, diskriminasi dari stereotip dan prasangka tersebut, maka diskriminasi terhadap wanita bisa berupa pembatasan akses pada kesempatan kerja, pembayaran yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan pria yang memiliki kualifikasi setara, atau perlakuan tidak adil lainnya di berbagai aspek kehidupan. Asal-muasal prasangka. Asal-muasal prasangka yaitu setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, di mana psikologi sosial berupaya melakukan penelitian untuk mempelajari prasangka. Mereka menanggapi bahwa prasangka merupakan bentuk gangguan mental. Menurut mereka, yang orang terganggu mentalnya yaitu dengan tidak sehatnya adanya memiliki prasangka, dan mereka berpikir ini terjadi pada Hitler. Sejak saat itu mereka telah mempelajari bahwa sebaliknya prasangka adalah pengalaman manusiawi yang universal yang mempengaruhi hampir setiap manusia. Prasangka adalah
suatu fenomena yang universal karena hal ini memiliki banyak sumber dan fungsi, baik psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan target dari prasangka dan diskriminasi. Disebutkan ada 5. Yang pertama, kelompok yang berbeda warna kulit atau rasisme. 2. Kelompok yang berbeda jenis kelamin atau seksisme. 3. Kelompok manula atau ageis. 4. LGBT atau lesbian, gay, bisek, dan transgender. 5. Kelompok yang mempunyai keterbatasan fisik atau difabel. Untuk poin yang pertama, dijelaskan rasisme. Rasisme adalah keyakinan atau tindakan yang menganggap bahwa satu ras lebih unggul atau lebih rendah dari ras lainnya, dan seringkali menyebabkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras mereka. Poin yang kedua yaitu seksisme. Seksisme merujuk pada keyakinan atau perilaku yang menganggap satu jenis kelamin lebih unggul daripada yang lain, dan seringkali menyebabkan diskriminasi terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengucilan, stereotip, atau perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, atau hubungan sosial. Poin ketiga, ageis. Ageis adalah diskriminasi atau prasangka terhadap seseorang berdasarkan usia mereka. Ini bisa berupa perlakuan tidak adil, stereotip negatif, atau pengabaian terhadap individu berdasarkan usia mereka. Baik itu terjadi di tempat kerja, dalam pelayanan kesehatan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang keempat yaitu LGBT. LGBT adalah istilah yang merujuk pada keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Anggota komunitas LGBT sering mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil karena identitas atau orientasi mereka, meskipun upaya telah dilakukan di banyak negara untuk mempromosikan kesetaraan dan perlindungan hak mereka. Poin yang kelima yaitu difabel. Difabel adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau perkembangan. Ini bisa termasuk orang dengan kebutuhan khusus atau orang yang mengalami gangguan dalam mobilitas, penglihatan, pendengaran, atau komunikasi. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat memberikan aksesibilitas dan dukungan yang diperlukan bagi difabel untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bentuk diskriminasi. Disebutkan di sini ada 5, yaitu yang pertama diskriminasi gender, 2 diskriminasi sara atau suku, ras, agama, 3 diskriminasi umur, 4 diskriminasi pandangan politik, 5 diskriminasi penyandang disabilitas. Untuk poin yang pertama yaitu diskriminasi gender. Diskriminasi gender terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil atau tidak sama karena jenis kelamin atau gender mereka. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi seperti dalam pekerjaan, pendidikan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu diskriminasi sara atau suku, ras, agama. Diskriminasi sara adalah tindakan atau sikap yang merugikan seseorang atau kelompok berdasarkan faktor-faktor tersebut. Ini adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Yang poin ketiga yaitu diskriminasi berdasarkan usia. Diskriminasi berdasarkan usia terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan karena usia mereka. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, pendidikan, atau layanan kesehatan. Bentuk diskriminasi yang serius yang melanggar hak asasi manusia dan memerlukan kesadaran dan tindakan untuk mencegahnya.
Poin yang keempat yaitu diskriminasi berdasarkan pandangan politik. Diskriminasi berdasarkan pandangan politik terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan karena keyakinan atau afiliasi politik mereka. Ini bisa termasuk pemecatan dari pekerjaan, penolakan layanan, atau perlakuan buruk lainnya semata-mata karena perbedaan pandangan politik. Ini adalah bentuk diskriminasi yang melanggar hak asasi manusia dan mengancam demokrasi, karena semua orang berhak pada kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut akan didiskriminasi. Poin yang kelima yaitu diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi ketika mereka diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan karena kondisi atau keterbatasan mereka. Ini bisa mencakup akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, transportasi, atau fasilitas umum lainnya. Perlakuan diskriminatif ini melanggar hak asasi manusia seperti hak atas kesetaraan, aksesibilitas, dan perlakuan yang adil. Upaya yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat memberikan perlakuan yang setara dan inklusif bagi semua individu tanpa memandang kondisi atau keterbatasan mereka. Stigma dan dampak lain dari korban prasangka. Stigma adalah label negatif atau stereotip yang melekat pada seseorang atau kelompok berdasarkan prasangka atau asumsi yang tidak berdasar. Dampak dari stigma terhadap korban prasangka dapat mencakup perlakuan diskriminatif, isolasi sosial, penurunan harga diri, dan kesulitan dalam mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Mengendalikan tingkat prasangka dan diskriminasi. Untuk mengendalikan tingkat prasangka dan diskriminasi, penting untuk meningkatkan edukasi, memahami perspektif orang lain, mempromosikan dialog dan keterbukaan, memerangi stereotip, serta mendukung kebijakan anti diskriminasi. Dengan langkah-langkah ini kita dapat menciptakan lingkungan lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu. Sekian, itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.